Syahida Mabak. Yang terhormat Ibu Hajah Mustaqimah SPD AUD selaku Ketua Gugus Teratai. Yang terhormat Kepala KB TK TPA Pos PAUD Gugus Teratai serta guru-guru Gugus Teratai yang kami banggakan. Perkenalkan dulu, nama saya Tri Hadiati yang biasa dipanggil dengan Diat. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ilmu atau berbagi materi yang telah saya dapatkan dari kegiatan diklat lanjut yang diselenggarakan oleh Askrindo dan PII kerjasama dengan Kemendikbud pada tanggal 18 Desember tahun 2023 kemarin. Nah, materi yang ingin saya sampaikan yaitu tentang deteksi dini tumbuh kembang anak usia dini. Untuk tumbuh kembang anak, yang pertama yaitu faktor anak atau faktor internal. Jadi faktor internal itu bisa berupa faktor bawaan, genetik atau keturunan dari kedua orang tuanya yang diwariskan ke anaknya. Misalkan yang bersifat fisik, warna kulit, warna rambut atau bentuk rambutnya. Sedangkan untuk non fisik yaitu misalkan faktor gen patologi yang mungkin mempengaruhi perkembangan anak, misalkan orang tuanya ada kelainan Down syndrome, kemungkinan anaknya juga Down syndrome. Misalkan orang tuanya salah satunya ada yang menderita thalassemia atau kelainan darah, anaknya kemungkinan juga dapat kemungkinan juga dapat ini mempunyai thalassemia juga. Proses sejak kehamilan juga menentukan. Kemudian faktor eksternal bisa berupa gizi, nutrisi, penyakit bawaan, aktivitas fisik atau lingkungan, kualitas pengasuh keluarga, teman atau sekolah. Kualitas pengasuh keluarga misalkan visi misi dari orang tua atau pola asuh orang tua itu juga mempengaruhi perkembangan anak. Ada ayahnya, misalkan ayahnya pola asuhnya A, sedangkan ibunya pola asuhnya B, tidak sejalan, itu juga bisa mempengaruhi perkembangan anak. Kemudian juga sekolah, yaitu stimulasi, deteksi, identifikasi dini tumbuh kembang. Biasanya ini dilakukan di posyandu balita ibu untuk RW itu. Biasanya juga ada di puskesmas, ibu kerjasama dengan puskesmas dan kader-kader, atau bisa juga dengan kerjasama puskesmas dengan sekolah yang biasanya dilakukan selama 6 bulan sekali, yaitu bisa dilakukan screening ini. Nah, kemudian apabila dalam proses screening ini ditemukan gejala-gejala anak yang terhambat pertumbuhannya, itu bisa dibuatkan surat rujukan untuk diperiksakan kembali ke dokter. Nah, selanjutnya ini yang disebut dengan screening. Nah, pelaksana screening itu yaitu dokter, psikologi, neurologi atau tenaga medis yang lainnya. Kemudian setelah screening, dokter itu melakukan tes kepada anak tersebut. Kemudian selanjutnya keluarlah diagnosis, yaitu proses evaluasi terhadap hasil screening yang itu. Apakah anak gejala tersebut merupakan gejala ADHD misalkan atau schizophrenia misalkan. Jadi di sini yang berhak untuk mendiagnosis anak yaitu hanya dokter, psikologi atau yang lain, tenaga medis yang lain. Jadi untuk pendidik atau guru tidak boleh untuk mendiagnosis anak gitu. Jadi misalkan anak didiknya itu ada gejala-gejala yang ada hambatannya, itu kita hanya bisa menyarankan pada orang tua, menyampaikan kalau ada gejala-gejala seperti ini, silakan untuk ditindaklanjuti ke dokter. Jadi yang boleh melakukan diagnosis hanya dokter. Jadi kita berbicara dengan orang tua tidak boleh langsung, "Bun, ini anaknya delay, Bun, ini anaknya ADHD," itu tidak boleh gitu. Kita hanya untuk mengantarkan kepada orang tua, menyarankan kepada orang tua untuk tidak lanjut dari gejala-gejala yang timbul.
Saya akhiri, wabillahi taufiq.